Tahukah saudara bahwa ada 5 sarana dari anugerah umum untuk menahan kejahatan semakin bertambah dan semakin meluas? Ini bukan berarti tidak lagi ada kejahatan, tetapi menahannya saja. Itu pun atas dasar kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah atas seluruh karya ciptaannya. Kelima sarana dari anugerah umum ini ialah: pertama, keagamaan dan kebudayaan yang saling mengikat dan mempengaruhi, karena setiap keagamaan telah menghasilkan atau mendorong terjadinya kebudayaan. Demikian juga sebaliknya, kebudayaan itu mengikat dan terikat pada kepercayaan. Tetapi intinya adalah untuk menuntun atau mengarahkan pengikut dan pemeluknya agar berbuat baik terhadap sesama, lingkungan, dan sekitarnya yang ada dalam kehidupannya. Jadi ini hal yang baik untuk menahan bertambah luas, bertambah banyak kejahatan. Di dalam kepercayaan dan kebudayaan selalu ada aturan, ada ritual, ada ketentuan untuk membuat seseorang memiliki tanggung jawab secara kolektif, sehingga bisa diterima di dalam satu komunitas kepercayaan atau kebudayaan. Yang kedua, sarananya adalah pemerintah yang diangkat atau yang memiliki otoritas atau otoriter kekuasaan. Tetapi dengan adanya pemerintah dapat mengatur sebuah atau suatu wilayah dengan penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah itu. Pemerintah baik yang demokratis, yang republikan, yang sosialis, maupun yang otoriter ataupun yang bersifat kerajaan, berupaya untuk menata, mengatur kehidupan masyarakat atau orang-orang yang ada di wilayah kekuasaannya, supaya tidak terjadi kekacauan, tindakan brutal dari kejahatan, dan hal-hal lain yang dapat merusak tatanan keseluruhan masyarakat penduduk yang ada di wilayah tersebut. Pemerintahan ini jauh lebih baik ada, sekalipun otoriter, tiran, dan sangat jahat, daripada sama sekali tidak ada pemerintahan. Sarana yang ketiga ialah sarana yang bisa kita sebut sebagai sarana yang sangat spesial, yaitu keluarga. Dengan adanya keluarga, pasangan suami istri dan anak-anak akan membentuk masyarakat yang baik dan beradab. Tiap-tiap keluarga punya ketentuan, keteraturan, otonominya sendiri. Suami, istri, pasangan, keluarga mengatur anak-anaknya. Hubungan antar anak, hubungan antara anak dengan orang tua, itu memberikan kepada setiap keluarga daya tahan menghadapi tantangan di luar keluarganya. Nah, kalau tiap-tiap keluarga memiliki ketentuan, aturan moral, dan sikap kepedulian, maka dapat menahan adanya tindak kejahatan yang masif dan terstruktur ataupun yang meluas. Yang keempat adalah sekolah dan perguruan tinggi. Sekolah dan perguruan tinggi selain meneruskan apa yang diajarkan nilai-nilai luhur dan baik dalam masyarakat, dalam keluarga, agama, kepercayaan, kebudayaan, sekolah juga memperlengkapi peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang baik dan pengertian yang tepat agar memiliki karakter dan nilai-nilai luhur, supaya dengan sekolah yang diikuti, dengan pendidikan yang dijalani, sekolah dan perguruan tinggi itu akan membuat seseorang atau sekelompok orang yang berpendidikan memiliki daya tahan atau kemampuan untuk bisa menahan kejahatan. Yang berikutnya adalah rasio dan hati nurani. Ini bersifat individu, di mana tiap-tiap orang yang diberi kapasitas rasio dan hati nurani akan berupaya menilai, menyimak, mencermati apa yang dikatakan, dilakukan, dialaminya agar tidak semakin membuat adanya kejahatan. Ketika seseorang memikirkan bahwa tindakannya itu harusnya baik, hati nuraninya juga mendorongnya untuk melakukan hal kebaikan, maka itu menjadi daya tahan yang kuat untuk bisa menahan adanya kejahatan.
Jadi dengan 5 sarana yang berasal dari anugerah umum yang datangnya dari Allah, maka kejahatan yang dilakukan manusia di atas bumi ini dapat ditahan sementara sampai batas yang disediakan Tuhan sebelum zaman akhir berakhir. Jadi dengan kata lain, daya tahan dari sarana anugerah ini berkaitan dengan kerelaan kesediaan hati Allah memberikan anugerah umum serta pemeliharaannya atas alam semesta, bumi, dan segala isinya termasuk umat manusia. Dan sampai batas waktu tertentu, kondisi tertentu, anugerah umum, sarana-sarana ini akan diambil atau dicabut atau digantikan dengan penghukuman. Dan berasal dari kondisi seperti itulah, maka kita tahu bahwa tidak mungkin manusia bisa beroleh keselamatan, menyingkirkan penghukuman Allah dengan melakukan kebaikan dari dirinya sendiri. Manusia yang sudah berada dalam keberdosaan berada juga pada penghukuman. Hanya karena anugerah umum, belas kasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kedaulatannya lah manusia masih bisa bertahan di tengah-tengah kejahatan dan keberdosaannya. Tetapi sekaligus saat yang sama, manusia membutuhkan penebusan, pengampunan, keselamatan. Dan itu hanya mungkin dari pihak Allah yang menganugerahkannya. Inilah yang dibutuhkan manusia, yaitu anugerah khusus yang menebus dan menyelamatkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari Allah, di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Di luar itu tidak mungkin ada keselamatan, tidak mungkin ada penebusan. Kiranya saudara sekalian yang dapat memikirkan ini, merenungkan kembali, dan dapat berdoa, memohon hikmat untuk mengerti pembelajaran ini. Tuhan memberkati. Amin.